di video kali ini gue hanya pengen share hal yang lagi ada di pikiran gue tentang suatu konsep yang gue pikir kayaknya ini ada apa ya, ada kekurangannya gitu. Ya biasalah overthinker. Oke, jadi konsep yang pengen gue bahas itu terkait jam terbang. Iya, mungkin lu pernah dengar bahwa orang akan semakin ahli di bidang tertentu kalau jam terbangnya udah tinggi. Mungkin pernah dengar tentang 10.000 jam. Itu konsep di mana lu minimal butuh 10.000 jam untuk menjadi ahli di bidang tersebut, untuk menjadi master di bidang tersebut. 10.000 jam tuh mungkin sekitar, kalau nggak salah dulu gue hitungnya 10 tahun ya, 10 tahunan lah. Jadi lu akan master ketika lu udah mempelajari bidang tersebut selama 10 tahun. Lu akan jadi ahli. Nah, tapi pertanyaan gue adalah, apa iya cuma jam terbang yang membuat seorang ahli? Apa maksudnya orang ketika lu cuma mengandalkan jam terbang dong gitu. Lu mengandalkan seberapa lama lu berinteraksi dengan bidang tersebut. Itu akan membuat lu menjadi ahli gitu. Apakah cuma faktor itu doang? Dan apakah emang jam terbang itu sepengaruh itu untuk keahlian lu gitu? Nah, menurut gua ya kalau untuk sekarang gue bisa bilang belum tentu. Ya gue pertama belum mengalami 10.000 jam ya. Gue di bidang pro gaming juga belum 10 tahun, jadi belum mengalami 10.000 jam. Tapi untuk agar waktu 10 tahun gue gak sia-sia, kan gue harus bisa istilahnya mencari jalan terefisien mungkin, terefektif mungkin lah. Seefektif mungkin, seefisien mungkin. Sehingga 10.000 jam atau 10 tahun itu gak kebuang sia-sia. Ya dong. Makanya gue mikir sebenarnya apakah jam terbang itu sepengaruh itu? Kalau misalnya sepengaruh, apa sih yang bikin pengaruh? Kalau enggak, kenapa? Nah, pemikiran gue adalah kalau misalnya lu mengandalkan jam terbang doang tanpa mengembangkan skill, atau istilahnya ya tanpa mengembangkan skill lu, maka jawaban gue ya 10.000 jam itu atau 10 tahun itu akan terbuang sia-sia. Lu nggak akan menjadi master sama sekali. Terus ya iya Bim, iyalah apa namanya, lu jam terbang ya lu juga harus mengembangkan skill gitu. Nah tapi pada praktisnya kan belum tentu lu secara nggak sadar lu mungkin nggak mengembangkan skill sama sekali. Kenapa? Karena bisa aja lu melakukan suatu hal yang sama, yang berulang selama 10 tahun itu. Atau mungkin peningkatannya itu kecil, peningkatan skill lu sangat kecil. Maksud gue apa? Misalnya gini, misalnya lu di tempat kerja, lu misalnya pro gaming, ngoding satu masalah. Ketika lu masuk kerja, ketika tahun pertama, tahun kedua, lu mungkin struggle untuk bisa menguasai beberapa hal di dunia pro gaming untuk menyelesaikan masalah di tempat kerja. Nah, tapi ketika tahun ketiga, tahun keempat, ternyata masalah di perusahaan lu tuh udah relatif konstan gitu, sama, nggak banyak perubahan banget, nggak banyak yang baru banget. Dan menggunakan skill lu yang udah lu bangun di tahun pertama dan tahun kedua, itu udah bisa menyelesaikan masalah tersebut dan bisa sangat cepat gitu, karena lu udah hatam, istilahnya udah paham beberapa hal atau beberapa skill di pro gaming untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan di perusahaan lu cuma dapat masalah itu aja. Bayangin misalnya lu bekerja di suatu hal seperti itu, tantangannya atau masalahnya itu ternyata udah relatif konstan, relatif sama selama 10 tahun. Apakah lu akan menjadi master di bidang pro gaming gitu? Ya gue bisa jawab kagak cuy.
Lu nggak bisa jadi master kalau lu cuma bisa menyelesaikan masalah itu doang. Nggak bisa. Jadi 10.000 jam atau 10 tahun itu atau jam terbang itu akan menghasilkan lu yang tidak punya skill apa-apa. Tidak menghasilkan jam terbang yang menghasilkan sesuatu yang tidak ahli. Menghasilkan lu yang tidak punya kalian apa-apa. Selain menyelesaikan masalah yang ya mungkin untuk sebagian orang simple gitu. Jadi jam terbang itu lu harus kayak bermata dua gitu. Kalau lu cuma mengandalkan semakin lama lu ngoding tanpa mengembangkan skill, ya jam terbang itu nggak akan menghasilkan lu yang hebat gitu, nggak akan menghasilkan suatu keahlian di diri lu. Jadi concern gue adalah jam terbang itu perlu, tapi nggak hanya jam terbang. Ada satu hal lagi yang lu harus consider, yang lu harus pertimbangkan, yaitu peningkatan skill. Nah, terus pertanyaannya dari mana gue tahu skill gue meningkat atau enggak? Ya, pertama kalau misalnya tadi ya, misalnya lu struggle di tahun pertama, tahun kedua kerja, dan tahun ketiga, tahun keempat lu udah nggak struggle untuk masa yang sama ya, lu udah nggak struggle, lu merasa aman, lu merasa gampang-gampang aja, berarti skill lu nggak meningkat, gitu. Atau lu sedang tidak meningkatkan skill. Jadi tanda-tanda yang jelas ketika lu sedang meningkatkan skill dan ketika skill udah meningkat itu adalah lu selalu struggle. Dan ketika lu selalu struggle tapi pada akhirnya bisa menyelesaikan masalah tersebut, jam terbang akan efisien. Jam terbang akan efektif buat lu, buat kasus lu yang tadi. Tapi kalau misalnya lu cuma ya udah gue bisa menyelesaikan masalah ini dan selama itu lu menyelesaikan masalah yang sama, ya lu nggak akan berkembang, dan jam terbang tidak akan memberikan lu efek apa-apa. Jam terbang hanya akan membuat lu semakin tertinggal, semakin tidak mempunyai keahlian, dan ya lama-lama ya bisa di replace sama orang gitu, sama orang yang lebih ahli. Oke, jadi poin gue adalah jam terbang itu penting, tapi lebih penting adalah memanfaatkan jam terbang itu. Bisa aja lu gak perlu 10 tahun untuk menjadi ahli, karena tiap detik, tiap menit lu belajar suatu hal yang baru, lu struggle, tapi pada akhirnya lu menyelesaikan masalah itu. Jadi lu bener-bener kayak nge-press diri lu tuh untuk menyelesaikan masalah tiap hari tuh, masalah yang baru. Kalau ini selesai, lu udah bisa, lu udah ngerti, lu lanjut, lu cari masalah yang lebih baru lagi, yang lu nggak tahu sama sekali. Bahkan kalau harus belajar hal baru, bukan hal baru, misalnya bahasa pemrograman baru dalam konteks programming, atau misalnya konsep tentang bisnis yang baru, tentang marketing yang baru dan lain sebagainya. Pokoknya intinya ketika lu udah selesai menyelesaikan satu masalah, lu harus mencari masalah baru itu jam terbang itu sangat efisien, sangat efektif untuk meningkatkan keahlian lu. Di akhir nanti ketika lu udah memiliki jam terbang banyak, itu lu udah dianggap sebagai ahli karena lu udah hampir bisa menyelesaikan apapun di bidang tersebut. Oke. Jadi sekali lagi, mengandalkan jam terbang doang itu tidak cukup. Lu harus terus struggle selama mengumpulkan jam terbang itu. Lu nggak boleh nyantai. Kalau lu nyantai berarti itu adalah suatu indikator, suatu tanda-tanda lu lagi tidak berkembang atau lagi tidak berprogres. Makanya ketika misalnya lu ngerasa struggle di dunia kerja atau ketika belajar, itu justru tanda-tanda yang bagus karena lu sedang berkembang. Nggak ada orang yang menyelesaikan hal yang sama terus kemudian bisa menyelesaikan masalah yang benar-benar baru. Nggak ada, itu pasti orang akan struggle atau akan kesusahan dulu.
karena bisa jadi ilmunya belum cukup untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oke, jadi itulah yang gue pikirkan. Jam terbang belum tentu menentukan kualitas, atau bahkan tidak akan menentukan kualitas atau keahlian lu kalau lu tidak memanfaatkan atau tidak belajar atau tidak mengembangkan diri selama mengumpulkan jam terbang tersebut. Oke, itu aja hal yang pengen gue sharing sama lu. Semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.